Selamat pagi Bu, saya dengan Dr. Raisa sebagai dokter jaga pada hari ini. Dengan Ibu siapa Bu? Ibu Nani dok. Ibu Nani usianya berapa Bu? 50 dok. Baik Bu, pada hari ini saya akan melakukan pemeriksaan penciuman dan pengecapan pada hidung dan lidah Ibu. Mungkin pemeriksaan ini sedikit menimbulkan ketidaknyamanan. Apakah Ibu bersedia untuk dilakukan tindakan Bu? Bersedia dok. Baik Bu. Menyiapkan penderita. Menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan, yaitu lampu kepala. Di sini saya menggunakan senter sebagai lampu kepala, spekulum hidung, otoskop, pinset bayonet, hook, cairan lidokain 2%, kapas untuk tampon, kaca laring, penekan lidah, lampu spiritus, mangkuk bengkok, tampon steril. Selanjutnya yaitu menggunakan lampu kepala dengan benar. Pertama yaitu inspeksi hidung. Berdasarkan hasil inspeksi, bentuk hidung normal, terdapat 2 lubang pada hidung, tidak terdapat kemerahan ataupun pembengkakan pada hidung, dan warna hidung sama seperti warna kulit. Selanjutnya yaitu palpasi hidung. Maaf ya Bu. Apakah sakit Bu? Enggak dok. Pada hidung tidak terdapat nyeri tekan dan tidak terdapat pembengkakan. Selanjutnya yaitu pemeriksaan rhinoskopi anterior. Caranya adalah ibu jari ditempelkan pada ujung hidung pasien, lalu ditarik ke atas untuk melihat bagian rongga dalam hidung pasien. Pada bagian rongga hidung tidak terdapat benda asing, tidak terdapat kotoran, tidak terdapat polip. Bagian konka inferior normal, konka media normal, dan konka superior normal. Selanjutnya itu melakukan pemeriksaan rhinoskopi posterior. Ibu tolong dibuka mulutnya ya Bu. Di sini saya akan menempelkan spatula lidah pada bagian 2/3 anterior lidah pasien. Silakan Ibu bernapas melalui mulut Bu. Di sini terlihat uvula terangkat ke atas karena pasien bernapas melalui mulut. Selanjutnya saya akan memeriksa keadaan kavum nasi posterior. Di sini keadaan kavum nasi posterior normal. Selanjutnya saya akan memeriksa keadaan ostium tuba eustachius. Di sini keadaan ostium tuba eustachius normal. Selanjutnya itu saya akan memeriksa keadaan adenoid. Di sini adenoid normal. Dan yang terakhir saya akan memeriksa tidak adanya massa ataupun polip pada bagian uvula ataupun bagian lidah. Selanjutnya yaitu menyiapkan bahan pada pemeriksaan tes penciuman. Di sini bahannya ada teh, kopi, parfum, dan alkohol. Selanjutnya yaitu melakukan pemeriksaan tes penciuman. Ibu silakan duduk dan di sini saya akan memasangkan penutup mata ya Bu. Ya. Baik Bu, untuk bahan yang pertama, saya akan mendekatkan bahan yang pertama pada jarak 2-3 cm dari hidung pasien. Dan pasien diminta untuk menghirup. Silakan Ibu untuk menghirup dan Ibu ucapkan bau apa yang ada di depan hidung Ibu. Bau alkohol. Ya, oke baik. Selanjutnya saya akan mengeteskan bahan kedua dengan jarak yang sama, yaitu jarak 2-3 cm. Silakan Ibu hirup, terdapat bau apa pada depan hidung Ibu? Kopi. Ya, baik.
Selanjutnya, bahan yang ketiga ditembakkan pada jarak 2-3 cm. Silakan Ibu untuk menghidu dan mengucapkan bau apa yang ada di depan hidung Ibu. Teh. Ya baik, selanjutnya yang terakhir ditempelkan juga pada jarak 2-3 cm. Silakan Ibu untuk menghidu dan mengucapkan bau apa yang ada pada di depan hidung Ibu. Parfum. Baik. Maaf Bu, saya buka ya Bu kainnya. Ya dok. Ya, jadi berdasarkan hasil pemeriksaan, Ibu dapat dapat mengenali keempat bau yang sudah saya sediakan. Yang artinya Ibu tidak mengalami anosmia ataupun hiposmia, yang berarti hidung Ibu normal ya Bu, tidak mengalami gangguan penciuman. Ya dok. Apakah sudah mengerti Bu? Ya sudah dok. Baik Bu, saya akan mencatat hasilnya di rekam medis ya Bu. Ya dok. Selanjutnya itu menyiapkan bahan yang dibutuhkan untuk pemeriksaan fungsi pengecapan. Bahannya adalah gula pasir untuk rasa manis, garam untuk rasa asin, jeruk untuk rasa asam, dan kopi untuk rasa pahit. Selanjutnya itu melakukan pemeriksaan tes pengecapan. Ibu tolong untuk menjulurkan lidahnya ya Bu. Ya dok. Yang pertama saya akan menempelkan pada bagian ujung lidah Ibu. Ibu terdapat rasa apa Bu? Ya. Pada bahan yang pertama, Ibu dapat menjawab dalam waktu 4,49 detik ya Bu. Selanjutnya, saya akan mengeteskan pada bahan yang kedua. Ibu tolong julurkan lidahnya Bu. Silakan Bu, terdapat rasa apa Bu? Asam. Rasa apa Bu? Asin. Ya baik, Ibu dapat menjawab dalam waktu 2,77 detik. Selanjutnya saya akan mengeteskan bahan yang ketiga. Ya Ibu silakan julurkan lidahnya Bu. Lidahnya Bu, dikeluarkan Bu. Selanjutnya saya akan menempelkannya pada bagian tepi lidah Ibu ya Bu. Rasa apa Bu? Asam. Rasa apa Bu? Asam. Oke baik, Ibu dapat menjawabnya dalam waktu 2,50 detik. Dan yang terakhir saya akan tempelkannya pada bagian belakang lidah Ibu. Ibu tolong julurkan lidahnya Bu. Yang dalam Bu, agak dikeluarkan ya. Rasa apa Bu? Baik. Rasa Baik Bu, pada bahan yang terakhir Ibu dapat menjawab dalam waktu 2,38 detik.
Saya akan memberitahukan hasilnya ya Bu. Jadi berdasarkan keempat bahan tersebut, Ibu dapat merasakannya dengan baik ya Bu. Dimana Ibu dalam batas normal, lidah Ibu dapat merasakan semua rasanya. Ada rasa manis, asam, asin, dan pahit. Semuanya dalam batas normal, yang artinya Ibu tidak mengalami gangguan pengecapan pada lidah Ibu. Apakah ada yang ingin Ibu tanyakan Bu? Enggak dok. Baik Bu, saya akan mencatat hasilnya di rekam medis ya Bu. Iya dok. Baik Ibu, pemeriksaannya sudah selesai ya Bu. Berdasarkan hasil keseluruhan pemeriksaan, semuanya dalam batas normal ya Bu, di mana Ibu tidak mengalami gangguan penciuman ataupun gangguan pengecapan. Apakah ada yang ingin Ibu tanyakan Bu? Enggak dok. Sudah mengerti ya Bu? Iya dok. Baik Bu, saya sudah mencatat hasil di rekam medis. Terima kasih Bu. Sama dok.